Selamat siang semuanya dan selamat datang di sesi kedua dari meditasi global kita. Senang sekali bisa bersama Anda semua dan kita telah memperoleh kehadiran yang luar biasa dan ini telah direkam. Meskipun kemarin kita memulainya sedikit terlambat karena masalah internet, tapi ini sangat luar biasa kita bisa bersama untuk mempraktekkan beberapa teknik atau metode yang membantu kita di masa terkurung, masa lockdown, masa ketakutan dan kecemasan mengenai bisnis, mengenai kesehatan, mengenai kesejahteraan orang-orang yang kita cintai dan masyarakat kita secara keseluruhan. Sayangnya dalam kondisi ini, setiap orang memiliki semacam kecemasan, bahkan kecemasan yang terpendam. Jadi sesi ini membantu untuk menenangkan pikiran dan mempersiapkan tubuh untuk melawan segala potensi gangguan atau ketidakseimbangan dan juga menjaga kesehatan dan kekuatan tubuh saat kita sedang menjalani masa ini. Jadi yang akan kita bicarakan adalah untuk semuanya, mereka yang bermeditasi, yang tidak bermeditasi, mereka yang melakukan latihan fisik, orang-orang dari segala usia, tua, muda, bahkan mereka yang mempraktekkan teknik meditasi tingkat lanjut, yang paling tinggi yaitu meditasi transendental, cara mendalam untuk masuk ke dalam diri. Mereka juga bisa berlatih bersama kita sebagai persiapan sebelum mereka bermeditasi. Sebelum kita mulai berlatih, saya ingin merangkum sedikit alasan mengapa dan pentingnya apa yang akan kita lakukan. Berada dalam situasi stres, ketakutan, atau kecemasan itu tidak harus menjadi stres yang luar biasa seperti stres pasca traumatik atau gangguan kecemasan umum atau gangguan panik yang merupakan jenis stres dan gangguan kecemasan umum tingkat lanjut. Bahkan tanpa mengalami level itu, ada rasa tidak aman yang tersembunyi, ketakutan atau kecemasan yang tersembunyi mengenai situasi ini. Dan itu wajar karena kita tidak tahu, tidak ada yang tahu ini arahnya kemana dan seperti apa perkembangannya. Tapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memiliki harapan, antisipasi, dan kecemasan mengenai apa yang sedang terjadi dan ke arah mana kita pergi. Apa yang terjadi adalah pemikiran mengenai hal-hal tak terduga yang mungkin saja terjadi atau rasa takut memberikan pengaruh, sehingga pikiran, psikologi memengaruhi sistem saraf. Sistem saraf itu adalah otak, saraf tulang belakang, dan saraf-saraf yang sebenarnya mengontrol tubuh dan juga menerima informasi dari tubuh mengenai keadaan fisiologi, di mana itu dan kemana itu. Jadi ada umpan balik ini dan informasi bolak-balik yang masuk ke sistem saraf. Tapi ketika sistem saraf menghadapi situasi kecemasan seperti ini atau ketakutan, ada mekanisme di dalamnya untuk mempersiapkan tubuh melawan atau menjauh atau menangani situasi tersebut dengan satu dan lain cara. Ini adalah sesuatu yang kita warisi dari perkembangan spesies manusia. Dan itu merupakan sesuatu yang kuat yang membantu kita terlindungi dalam menghadapi bahaya. Namun, hal itu jika dibentuk dalam cara yang tidak terkoordinasi dan tidak seimbang, tentu saja bisa menciptakan masalah seperti inflamasi pada tubuh, tubuh menjadi rentan, dan yang seperti kita dengar saat ini yaitu badai sitokin, yang berarti respon inflamasi. Itu sebenarnya adalah salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat saat ini dalam kaitannya dengan efek dari virus corona. Karena respon inflamasi menciptakan respon imun, tetapi respon imun untuk melawan virus mengarah pada respon berlebihan di tubuh dan sel-selnya menjadi gila. Sel-sel itu mulai mengeluarkan sitokin ini yang merupakan sel-sel inflamasi yang pada dasarnya melawan masalah yang ada, tetapi sel-sel itu menjadi sangat banyak dan mulai melawan tubuh itu sendiri.
Dan itulah sebabnya orang-orang mengalami masalah pernapasan, masalah organ-organ yang lain, khususnya paru-paru. Jadi bagaimana ini terjadi? Pikiran memengaruhi sistem saraf. Sistem saraf memengaruhi mekanisme yang mengirim pesan ke tubuh untuk mempersiapkan tubuh melawan atau mempersiapkan tubuh menyesuaikan dengan situasi. Dan pesan-pesan bisa bersifat neuron, yaitu melalui serat neuron, tetapi kebanyakan dan paling cepat dan penting itu melalui hormon. Jadi ada hormon yang dikeluarkan, dan hormon-hormon ini membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan. Jadi hormon-hormon itu memengaruhi sistem kekebalan tubuh, dan saat situasinya tidak seimbang, hormon-hormon itu menjadi sangat kuat, dan karenanya tercipta respon inflamasi ini. Anda tahu inflamasi saat tangan Anda terluka, ada kemerahan, bengkak, dan panas. Kemerahan, pembengkakan, dan panas itu merupakan inflamasi yang terjadi karena tubuh berusaha melawan sesuatu yang asing yang masuk ke dalam tubuh. Jadi yang kita inginkan adalah memiliki keseimbangan dan kekuatan yang cukup sehingga pertarungan ini efektif. Namun respon yang terjadi tidak sangat kuat, tidak terlalu kuat, tidak terlalu membantu sehingga mulai menyerang dan melemahkan fisiologi itu sendiri. Jadi bagaimana, apa yang kita lakukan terhadap hal ini? Tentu saja kita melakukan segala upaya pencegahan. Kita pastikan kita tidak terpapar virus, tetapi kita juga harus siap karena virus menyerang kita secara fisiologis dan pada saat bersamaan menyerang secara mental karena rasa takut itu. Jadi virus juga mengakibatkan rasa takut, mengakibatkan kecemasan, dan kita ingin mengalahkan itu. Dan kita ingin mengalahkan itu secara seimbang, secara holistik. Karena Anda tahu mengkonsumsi obat dan sebagainya, bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidak apa-apa, tetapi untuk menenangkan diri dan mungkin mencoba untuk menenangkan diri kita dengan berbagai macam minuman atau alkohol yang berlebihan, itu tidak membantu. Karena alkohol benar-benar merusak sistem pertahanan, merusak pertahanan dalam fisiologi yang biasanya melawan virus. Jadi, asupan alkohol dalam batas normal secara seimbang tentu saja tidak apa-apa, tapi hati-hati jangan sampai berlebihan mengkonsumsi hal-hal seperti itu yang benar-benar mengganggu keseimbangan yang sempurna antara pikiran dan tubuh. Jadi apa yang kita lakukan? Dan ini adalah ringkasan bagi mereka yang bergabung dengan kami hari ini pada hari kedua. Karena kami telah melakukan hari pertama, tetapi mungkin beberapa bergabung hari ini. Apa yang kita lakukan akan memutus siklus ketakutan dan kecemasan. Dan bagaimana kita melakukannya? Tentu saja jika kita mempraktekkan meditasi apapun, itu sangat penting. Dan kita memiliki sistem bermeditasi bersama-sama. Dan kita ingin saat ini untuk semua orang yang mungkin tidak memiliki cara bermeditasi, atau mereka yang memiliki cara bermeditasi tetapi mereka membutuhkan persiapan yang tepat untuk memutuskan siklus ketakutan dan kecemasan itu. Tentu saja ini bisa dijelaskan pada tataran intelektual seperti yang kita bicarakan untuk memahami apa yang kita lakukan sehingga kita menjadi lebih logis dalam pemikiran kita, dalam pengambilan keputusan kita, menjalani kehidupan yang seimbang, pola makan yang baik, rutinitas yang sehat, tidur yang cukup, kebersihan, cuci tangan, dan menjaga jarak. Semua rekomendasi yang kita semua tahu juga sangat penting, dan tentu saja kita tetap melakukannya. Sekarang yang terjadi saat kita dalam situasi seperti ini adalah tubuh merespon melalui salah satu mekanisme, yaitu mengaktifkan cara bernapas tertentu. Jadi ada cara bernapas yang menggunakan otot-otot bagian atas dada dan bernapas dengan cara normal, yaitu jika Anda memperhatikan bayi yang baru lahir atau anak-anak, mereka selalu bernapas melalui diafragma. Jadi kita memiliki dada yang merupakan bagian atas tubuh dan memiliki perut yang merupakan bagian bawah dari tubuh. Dan di antara keduanya ada otot. Otot itu adalah diafragma. Otot itu seperti gunung. Otot yang bentuknya seperti kurva. Memiliki bentuk seperti itu dan kemudian ketika berkontraksi menjadi rata.
Dan ketika merata, ia menarik paru-paru. Kemudian udaranya masuk. Karena ada ruang hampa, ruang kosong yang terbentuk, dan udaranya ditarik ke paru-paru. Jadi biasanya ini adalah cara bernapas yang paling efektif. Tetapi dalam situasi stres atau ketegangan atau ketakutan atau kecemasan atau bahkan kekhawatiran, bahkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya virus corona, orang-orang mulai bernapas dari bagian atas karena ada kontraksi dari bagian atas dada. Seperti yang Anda alami saat Anda lelah, Anda mengangkat bahu, Anda mengepalkan tangan Anda seperti ini, atau ketika Anda takut, Anda siap melawan, Anda mengepalkan tangan, Anda mengangkat bahu, lalu ada napas dari bagian atas tubuh. Selanjutnya, saat pikiran membentuk hal itu, di mana hal itu terbentuk sebagai cara untuk melawan situasi, tapi sayangnya jika tetap seperti itu, maka pikiran mulai juga dipengaruhi dan menganggap bahaya itu benar-benar ada. Dan hal itu mengarah pada seluruh lingkaran setan berupa respon inflamasi dan lain-lain. Jadi orang-orang yang menggunakan otot-otot yang lebih tinggi seperti itu dan berventilasi artinya bernapas sangat cepat, mereka memiliki tekanan darah tinggi, mereka mengalami perubahan dalam fisiologi mereka, yaitu ke arah inflamasi. Mereka mengalami pengaruh berbagai macam hormon dan berbagai aktivitas fisiologi. Jadi kita ingin memutus siklus itu. Lalu kita ingin belajar teknik yang sangat efektif, yaitu pernapasan, untuk membantu pikiran menjadi tenang. Tapi pertama-tama, sebelum kita masuk ke teknik itu sendiri, kita harus pelajari kembali cara bernapas dari diafragma. Dan itu sudah merupakan permulaan yang sangat bagus untuk membuat pikiran tenang dan memutus siklus itu dan mengurangi inflamasi. Jadi bagaimana kita melakukannya pada hari pertama? Kita duduk dengan tenang, nyaman di kursi atau di lantai, terserah Anda dimanapun, posisi apapun yang Anda sukai, tapi yang penting adalah merasa nyaman dan duduk dengan sandaran, atau jika Anda terbiasa duduk dengan posisi lotus atau posisi bersila, posisi yoga, tidak apa-apa. Yang utama adalah tubuh lurus. Kita juga bisa melakukan teknik ini dengan cara berbaring. Untuk mereka yang baru mulai, terkadang lebih mudah. Jadi Anda juga bisa berbaring. Lalu kita letakkan tangan kiri di dada. Dan kita letakkan tangan kanan di perut. Katakanlah tepat di atas area pusar. Jadi di antara diafragma dan area perut, di bawah diafragma. Dan kita menarik napas dari hidung, kita tarik napas dari hidung, dan kita keluarkan napas dari mulut yang bertiup dengan lembut, tetapi kita bisa membentuk mulut kita maju ke depan. Ini membantu udara bergerak dengan cara sangat seimbang untuk latihan ini. Jadi kita bernapas melalui hidung, dan kemudian kita membuat bentuk mulut kita ke depan, seolah-olah Anda sedang mengirim ciuman. Jadi tangan kita di area dada dan tangan satu lagi di perut. Apa yang ingin kita rasakan adalah bagaimana tangan yang ada di area perut bergerak maju dan mundur. Saat kita menarik napas ke dalam, jadi kita tarik napas, kita menarik napas, struktur perut bergerak maju sehingga seolah-olah terisi. Seperti yang telah saya sampaikan, udaranya tidak masuk ke sana, jadi jangan khawatir, Anda tidak mengisinya dengan udara karena paru-paru yang tertarik. Jadi dari tersedotnya, meratanya diafragma, maka ruang hampa atau ruang kosong terbentuk di paru-paru, dan ruang hampa tersebut menarik udara untuk melewati lubang hidung lalu masuk ke paru-paru. Jadi udaranya tidak masuk ke perut, jadi jangan takut, dan perutnya tidak akan buncit sama sekali. Sebaliknya, otot-otot yang sedang dilatih akan membantu menjaga perut tetap baik dalam jangka panjang. Jadi biarkan perut Anda rileks ke depan,
Biarkan perut Anda rileks ke depan. Seringkali dalam situasi berjuang, saat Anda ingin melawan, baik itu respon melawan atau menghindar, ada kontraksi juga pada otot-otot perut ini untuk melindungi organ dalam, dan karena itu kita merasa ada ketegangan di area itu. Jadi kita sangat ingin membiarkan perut maju saat kita menghirup udara, dan kemudian saat kita meniupkan udara melalui mulut, perut bergerak ke belakang. Jadi seolah-olah udara ditekan, dan saat itulah diafragma sebenarnya kembali ke keadaan melengkung, ke posisi seperti itu. Itulah mengapa kita merasakan perut ke dalam. Jadi tangan kiri kita di dada dan tangan kanan di perut di atas area pusar, dan kita tarik nafas dalam, normal, jangan memaksakannya, dan rasakan tangan Anda yang ada di perut menonjol menjauhi Anda saat Anda menarik nafas, dan merasakan tangan masuk saat Anda meniupkan udara melalui mulut. Jadi tarik nafas melalui hidung, tangan di perut keluar menjauhi Anda, keluarkan napas dari mulut, dan tangan di perut masuk. Tangan yang ada di dada tetap diam. Bisa saja bergerak sedikit, tidak apa-apa, tapi perhatian kita adalah di perut, terjadi pergerakan. Jadi ada bagian yang hening, bagian yang diam itu, yaitu tangan Anda yang di dada, dan ada bagian yang bergerak, yaitu tangan yang ada di perut. Jadi kita melakukannya beberapa kali. Kita bisa memejamkan mata dan tarik napas, napas dalam, napas santai, jangan berlebihan, sederhana saja dulu. Lagi. Sekali lagi. Dan perhatian Anda adalah pada tangan yang bergerak, yaitu tangan yang berada di atas perut, untuk memastikan ada sinkronisasi saat Anda menghirup udara. Tarik napas, tarik udara melalui lubang hidung, kemudian perut bergerak maju, seolah-olah tangan di perut bergerak maju, dan saat Anda mengeluarkan napas melalui mulut, tangan mendorong ke dalam ke arah belakang. Jadi tangan yang di bawah, yang di atas perut mendorong ke belakang, sementara tangan di dada tetap diam. Ini adalah bagian yang diam dan hening, dan yang lainnya adalah bagian yang dinamis, bagian yang beraksi, yaitu keluar saat menarik napas dan ke dalam saat mengeluarkan napas. Keluar artinya tangan bergerak keluar, tetapi udara bergerak masuk. Lalu ketika tangan bergerak ke belakang, tangan mendorong seolah-olah mendorong udara keluar melalui mulut. Jadi lakukan beberapa kali, lalu kita akan menambahkan sesuatu. Anda bisa melakukannya dengan ritme Anda sendiri, tapi jangan terlalu cepat, dan jangan mencoba untuk terlalu lambat. Santai dan nyaman saja. Jadi mari kita mulai. Kita tarik napas melalui lubang hidung, keluar melalui mulut, dan tangan bergerak masuk. Tangan yang ada di perut bergerak ke belakang. Jadi perutnya masuk ke dalam, seolah-olah perutnya masuk ke dalam. Baiklah, sekarang ulangi, mari kita mulai. Jadi tarik napas, napas biasa, lalu tarik udara ke dalam.
Mari buka mata. Jadi Anda akan melakukan ini di rumah sendiri, mata tertutup, duduk dengan nyaman, atau jika Anda sulit merasakan gerakannya, Anda bisa mulai dengan melakukannya sambil berbaring, tidak apa-apa. Sebenarnya, Anda bisa melakukan ini malam sebelum tidur. Jika Anda merasa pikiran kemana-mana, Anda dapat melakukan ini terlebih dahulu dengan meletakkan tangan di dada dan di perut, dan mengikuti arah napas, tapi pastikan tangan yang di dada, bagian yang diam, dan tangan di perut yang bergerak ke dalam dan keluar. Bergerak keluar saat Anda menarik napas, dan bergerak ke dalam saat Anda mengeluarkan napas. Dan ini juga bisa membantu untuk tidur jika Anda mengalami sulit tidur. Anda bisa mulai dengan tangan di dada dan perut. Selanjutnya Anda bisa merelekskan tangan Anda. Jika Anda mau, letakkan tangan di posisi manapun, dimanapun Anda mau, dan perhatian Anda melihat bagaimana sebenarnya gerakan napas dalam hubungannya dengan otot-otot perut. Yang terjadi adalah diafragma dibangkitkan. Diafragma adalah otot, dan seperti Anda berolahraga di gym untuk menguatkan otot-otot yang lain, otot diafragma ini juga harus kuat. Jadi saat nanti kita masuk ke dalam latihan yoga, teknik yoga pranayama, maka otot diafragma Anda sudah dipersiapkan dengan baik. Karena teknik ini sangat membutuhkan setidaknya napas yang sudah normal. Artinya alami, dan dengan cara alami, cara yang paling alami adalah saat bernapas melalui diafragma, bukan dada bagian atas. Saya ulangi lagi, saat Anda berada dalam situasi tertekan atau stres atau cemas saat sekarang ini atau saat aktivitas sehari-hari, bahkan saat tidak ada virus corona, ada kecenderungan untuk mengepalkan tangan dan mengangkat bahu ke atas, dan otot-otot dada menjadi tegang. Dan itu menjadi, meskipun hal tersebut merupakan reaksi terhadap kecemasan, reaksi terhadap ketakutan, itu menjadi kebiasaan. Dan itu memberitahu sistem saraf bahwa Anda terus-menerus dalam kondisi takut dan cemas. Meskipun pikiran kemana-mana, tapi ini terjadi. Jadi itu sebabnya hari ini kami ingin menambahkan latihan sederhana mengenai perhatian. Kemanakah perhatian itu? Perhatian pertama ada pada tangan di dada yang diam, jadi dada ada pada keadaan diam, tidak bergerak. Perhatian selanjutnya adalah perhatian pada perut yang merupakan bagian dinamis, bergerak keluar dan ke dalam saat kita menarik napas dan mengeluarkan napas. Hal lain yang bisa Anda lakukan saat Anda merasa ini terjadi dengan lancar dan benar, sekarang Anda mengarahkan perhatian Anda pada wajah. Pikiran Anda mengarah ke wajah, dan apa yang ingin Anda rasakan adalah rahang Anda tidak tegang. Rahang Anda tidak tegang, karena hal itu juga terjadi ketika seseorang bersiap untuk melawan atau menjauhkan diri, melarikan diri, maka otot-otot menjadi tegang, rahang pun menjadi tegang. Yang bisa Anda lakukan yaitu perhatian dengan santai menuju ke sana, dan pastikan Anda membiarkan rahang Anda turun. Anda biarkan rahang wajah Anda turun, tidak seperti ini. Seperti ini, turun. Jadi kita biarkan turun. Kita merasa rileks, dagunya turun. Lalu kita menuju ke bahu, dan kita merasa bahunya juga tidak tegang. Biarkan turun, bahunya turun. Bahunya turun. Jadi perhatian ini bergerak dengan santai tanpa dipaksa ke wajah dan rahang. Pastikan rahang turun dan tidak membuat wajah tegang, dan bahunya tidak seperti itu, terangkat, rileks, rileks. Tangan juga tidak tercengkeram. Tentu saja dalam hal ini kita sudah melakukan latihan dengan tangan di dada dan tangan di perut. Dengan cara ini membantu tangan rileks. Tapi biasanya Anda akan melihat bahwa dalam situasi tertekan,
Banyak orang mengalami hal seperti ini. Tangan mereka hampir seperti terkepal atau mereka tegang. Bahkan sepanjang hari, perhatikan diri Anda sendiri. Apakah bahu Anda terangkat atau rileks? Apakah rahang wajah Anda rileks atau tegang? Apakah tangan Anda terkepal, setengah mengepal atau semacamnya, atau mengepal seperti ini? Anda tahu, atau semua rileks? Jadi lepaskan semuanya, lepaskan. Rilekskan bahu, rilekskan wajah, lalu perhatikan napas masuk dan keluar. Jadi Anda akan melakukan siklus ini. Pertama-tama Anda pastikan gerakan pernapasan Anda benar. Kalau gerakan pernapasan sudah benar, sekarang Anda cek, apakah wajah saya tegang, apakah rahang tegang, apakah bahu saya kaku, apakah bahu saya terangkat atau terkunci seperti ini atau rileks. Dan tangan juga lembut dan rileks berada di dada. Apakah kita meletakkan tangan dengan keras, apakah tegang, dan Anda tahu menggenggam seolah-olah merasa takut akan sesuatu, merasa ingin berpegangan pada sesuatu. Lepaskan semua itu. Melepaskan itu sangat penting. Lalu tangan Anda yang di perut juga lembut dan santai dan bergerak dengan perut. Sesuaikan gerakan dengan gerakan perut. Jadi ini menciptakan ritme. Dan karena itu pertama kita mulai saat kita berlatih di siang hari. Anda mulai dengan hanya tangan di dada, tangan di perut, dan memperhatikan tangan di perut bergerak keluar saat Anda menarik udara ke dalam, dan tangan bergerak ke dalam saat Anda mengeluarkan udara melalui mulut. Lakukan selama beberapa menit, dan pada saat yang sama, jika pikiran Anda melayang atau kemana-mana, Anda tahu pikiran bisa mulai memikirkan hal-hal lain atau kekhawatiran. Bawa pikiran kembali dengan santai, tanpa dipaksa pada gerakan tangan tersebut. Lalu lakukan siklus yang menuju ke wajah, ke bahu, dan merasakan tangan rileks, tangan tidak tegang. Jadi wajah tidak tegang, rahang turun dan tidak tegang, bahu rileks, semua rileks, semua tidak kaku, tangannya rileks, dan tangan juga lembut berada di atas dada dan perut. Dan kita juga kembali ke dada dan rasakan keheningan di dada. Karena dada tidak bergerak, yang mana ini sangat menarik, karena udara, jantung, dan semua bergerak melalui dada. Namun pada bagian permukaan yang menjaganya adalah tulang rusuk, dan semua otot-otot itu benar-benar hening, benar-benar rileks, tidak bergerak. Mungkin bergerak sedikit di akhir menarik napas atau di akhir mengeluarkan napas, tapi itu tidak masalah, tidak apa-apa. Hal utama adalah adanya gerakan di perut dan tangan di dada di bagian yang diam. Dan kita baru saja memperhatikan semua itu. Jadi itu menjadi suatu teknik berhubungan dengan diri kita sendiri, karena diri kita juga merupakan tubuh kita. Diri kita juga merupakan ingatan kita. Tapi semua itu pada akhirnya tentu saja diri kita yang murni. Diri kita yang besar, yang merupakan satu samudra jiwa murni yang tidak terikat. Dan itulah yang dilakukan meditasi transendental, membawa kita secara langsung mengalami jiwa murni, menuju nilai tertinggi yoga ini, yaitu samadhi. Dan semua ini adalah bagian dari sistem yoga, menciptakan keutuhan, menciptakan kesatuan. Dimulai dengan yam, niyam, lalu asanas yang merupakan latihan fisik, pranayama yang akan kita bahas setelah kita memantapkan dasar ini yang merupakan latihan pernapasan, dan kemudian ada pratyahar yang ada hubungannya dengan indera-indera. Dan Maharishi Mahesh Yogi menjelaskan dengan indah dari tradisi Weda pentingnya semua ini dan bagaimana semua saling terhubung. Dan kemudian kita masuk ke sebuah aspek pikiran, yaitu menahan pikiran atau tidak mengubah pikiran, dan orang-orang menafsirkannya sebagai konsentrasi, yaitu dharana. Dan kemudian gyan, meditasi, gerakan pikiran dari satu tingkat pemenuhan ke tingkat lainnya.
akhirnya sampai pada samadhi, yaitu keadaan kesadaran murni, jiwa murni. Sekarang tentu saja Anda tidak harus mengerti semua ini, tetapi saya menyajikannya sebagai pengantar untuk beberapa aspek yang akan kita lakukan selama meditasi ini. Tapi sekarang di rumah, Anda bisa luangkan waktu, pejamkan mata, duduk dan lakukan latihan yang telah kita lakukan ini, latihan pernapasan yang sangat mendasar. Tidak berarti ini adalah sesuatu yang kurang penting, ini sangat mendasar, dan ini membantu meditasi, membantu menyiapkan pikiran untuk transcend atau bergerak lebih dalam dan menjadi rileks, dan juga perhatian yang kita tujukan pada bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan, yaitu rahang, wajah, bahu, dan tangan, di mana tangan sudah rileks, semuanya sudah rileks, karena tubuh kita dan pikiran kita saling terkait erat. Apa yang terjadi dalam pikiran kita tercermin dalam tubuh kita, dan apa yang terjadi di tubuh kita memiliki efek yang sangat mendalam pada pikiran kita. Jadi kita melakukan pendekatan ini pada tataran tubuh, karena itulah cara paling sederhana saat ini dalam situasi ini. Namun seiring berjalannya waktu dan akan bisa dilakukan, maka mutlak perlu dan penting di mana semua orang berlatih teknik mental, meditasi transendental yang membawa kita pada wujud batin, pada diri sejati, diri murni yang tidak terbatas, pada tingkat pengalaman sejati, bukan pada tingkat mental pembuatan suasana hati, tapi pada tingkat pengalaman. Jadi mari kita lakukan sedikit ini sekarang. Apa yang akan kita lakukan adalah beberapa menit melakukan pernapasan ini, dan saya akan memandu Anda melalui beberapa langkah ini. Kita akan menutup mata, rilekskan lengan, dan mereka yang mempraktekkan meditasi transendental, mereka dapat melakukan meditasi transendental. Mereka yang mempraktekkan teknik lainnya, kontemplasi, apapun, memusatkan perhatian, atau aspek lainnya, tidak apa-apa. Tentu saja mereka juga bisa melakukannya dengan indah. Dan mereka yang tidak berlatih teknik apapun, ini adalah teknik yang sangat efektif sehingga Anda dapat terus melakukannya, khususnya melakukan siklus perhatian yang mengarah pada bagian-bagian tubuh yang telah disebutkan. Jadi mari kita lakukan itu. Hari ini pertemuannya sedikit lebih lama karena saya ingin menggabungkan semuanya. Pertemuan kita berikutnya akan lebih pada latihan yang sebenarnya dan terus menambahkan beberapa hal ke dalam latihan dan juga akan lebih pendek. Jadi mari kita duduk dengan nyaman, santai, dan sebelum kita mulai, kita akan melakukan sedikit peregangan. Jadi kita akan menarik napas panjang dan angkat tangan ke atap, seolah-olah Anda sedang mengangkat atap atau Anda mendorongnya. Jadi dari hidung, lalu biarkan tangan jatuh dan bahu jatuh dan keluarkan napas dari mulut. Sekali lagi, tarik napas, buat diri Anda santai dan duduk. Regangkan sedikit kepala Anda, bahu Anda rileks, letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan Anda di perut, tutup mata, dan sekarang kita mulai dengan menghirup, mengambil udara dari hidung, dan merasakan perut bergerak maju. Kita tiupkan udara melalui mulut dan perut bergerak ke dalam. Lagi. Lanjutkan dengan ritme Anda sendiri.
Lanjutkan, dan sekarang perhatian beralih ke wajah dan perhatikan apakah rahang tegang. Biarkan turun, biarkan rileks. Wajah yang panjang, dalam arti positif wajah yang rileks. Tarik napas lagi. Dan sekarang kita menuju ke bahu. Bahu terkulai lemas, tidak ke atas, tidak tegang, rileks. Apakah Anda merasakan itu? Dan jika kita rasakan bahu ke atas, kita rilekskan saja. Dan tarik napas lagi. Tentu saja kita teruskan bernapas sambil kita mengarahkan perhatian kita. Kita terus bernapas dan sekarang kita merasakan tangan kiri kita yang ada di dada dan kita ingin merasakan keheningan sambil bernapas. Dan tangan lembut. Sekarang kita kembali pada siklus tangan di perut. Sambil kita terus bernapas, kita rasakan tangan bergerak keluar dan mengeluarkan napas, tangan bergerak ke dalam, tangan yang ada di perut. Jadi kita lakukan beberapa kali seperti itu sesuai ritme Anda sendiri. Tangannya lembut, bergerak lembut. Tangan digerakkan oleh perut, sangat lembut, sangat lembut. Sekarang perhatian ke wajah lagi dan wajah yang rileks, rahang yang rileks. Sambil kita terus bernapas, perhatian kita ada di wajah. Sekarang menuju ke bahu. Kita pastikan bahu rileks, kita tidak membuatnya tegang. Kita tidak mengangkat bahu. Bahunya rileks, dengan santai terkulai dari bahu, lengannya terkulai dari bahu. Kita rasakan sambil kita terus bernapas. Sekarang kita rasakan tangan di dada, lembut dan hening, tenang. Sekarang sekali lagi tangan di perut sambil kita terus bernapas, bergerak keluar dan ke dalam. Sekarang banyak orang bisa melanjutkan latihan ini tidak lama, selama sekitar 5 menit. Lalu mereka yang berlatih meditasi transendental atau meditasi lainnya, mereka bisa menutup mata dan bermeditasi, dan lengannya rileks, tidak lagi ada di dada atau perut, hanya diam dengan posisi rileks. Dan yang lain yang berlatih teknik lain silahkan dilanjutkan. Kita akan mengalami momen hening dan tenang bersama-sama. Mereka yang mau berdoa atau menyampaikan harapan atau memikirkan sesuatu sesuai dengan tradisi Anda, itu juga indah. Ini momen kebersamaan, momen damai bersama.
Kita menerimanya sebagaimana adanya dan menikmatinya. Dan mereka yang tidak memiliki teknik lain, teknik yang kita lakukan sekarang ini juga sangat efektif. Tetap terus lakukan, dan bahkan mereka yang mungkin mempraktekkan teknik lain, jika Anda merasa ingin mencoba ini lebih lama, ini sangat-sangat bermanfaat. Ini termasuk latihan pernapasan sekaligus pemusatan perhatian dan relaksasi. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat-sangat seimbang dan menyeluruh untuk tubuh dan pikiran. Jadi Anda juga bisa melakukannya dan mencobanya, lalu lakukan 3, 4, 5 kali di siang hari, dan kita akan bertemu lagi besok untuk sesi yang lebih singkat pada pukul 12 waktu Amerika Serikat bagian timur, jadi waktu Miami, waktu New York, pukul 5 waktu Inggris, pukul 6 waktu Eropa Tengah. Tapi baik juga jika Anda ingin menggunakan teknik ini di siang hari dimanapun Anda berada, karena semua direkam dan Anda bisa memberitahu teman-teman Anda dan ikutkan mereka melalui rekaman yang akan diposting di Facebook yang sama, dan juga di Twitter dan media lainnya. Jadi sekarang nikmati kebersamaan selama 5 menit dalam keheningan dengan melakukan teknik masing-masing atau teknik khusus ini yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi kita pejamkan mata dan dalam 5 menit sesi ini selesai.
Jai Gurudev.